Halo semuanya, berikut merupakan tutorial untuk menggunakan laman cathotskimia.com. Pertama-tama kita masukkan alamatnya terlebih dahulu pada kolom di sebelah sini, yaitu adalah cathotskimia.com, kemudian di enter. Bagi browser yang sudah lama, di sini teman-teman bisa menambahkan https://2 kali kemudian baru cathotskimia.com, kemudian di enter. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari laman cathotskimia.com. Yang perlu diperhatikan, pertama di sebelah kanan atas di sini ada tombol login. Nah, di sini Anda bisa mendaftar dan juga bisa login. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada kontak person, kontak yang bisa dihubungi apabila terjadi kendala dalam saat mengerjakan. Nah, kemudian untuk yang di bawah sebelah kiri, di sini ada tutorial untuk laman cathotskimia.com. Apabila Anda mengalami kendala, di sini sudah ada tutorial untuk cara mengoperasikan laman cathotskimia.com itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mendaftar. Yang pertama-tama kita klik login di sebelah kanan atas ini. Kemudian akan muncul halaman login seperti ini. Nah, di sini karena Anda belum memiliki akun, maka Anda diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian bawah, di sini ada tombol create. Nah, di sini Anda bisa mengklik untuk tombol create-nya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda diminta untuk mengisi NIS, nomor induk siswa, kemudian asal sekolah, kemudian kelas, kemudian nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian username yang akan digunakan untuk login, dan kemudian password yang akan digunakan. Untuk mendaftarnya, pertama-tama kita masukkan NIS, contohnya saja 201234. Nah, tetapi di sini apabila Anda memiliki NIS dengan jumlah 4 karakter atau 4 digit, Anda diminta untuk menambahkan angka 0 di sebelumnya, karena di sini minimal 5 karakter. Nah, contohnya saja Anda memiliki NIS 1234, maka ditambahkan angka 0 di sebelumnya atau sebelum NIS, contohnya menjadi 01234. Nah, kemudian di sini Anda juga bisa memilih sekolah. Di sini sudah disediakan untuk nama sekolahnya, dipilih saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya Anda diminta untuk memilih kelasnya. Yang pertama itu bisa dipilih kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 sesuai dengan kelas Anda. Nah, kemudian untuk nama lengkap di sini contohnya saja Anda mengisi nama lengkap. Nah, kemudian selanjutnya Anda bisa mengisi untuk email Anda. Di sini boleh email pribadi maupun email instansi ataupun sekolah. Contohnya saja, selanjutnya Anda diminta untuk mengisi username dan password yang akan digunakan untuk login. Untuk yang pertama, username sendiri ini disarankan untuk tidak menggunakan spasi. Contohnya saja, ini untuk username-nya tanpa spasi. Nah, kemudian untuk password-nya minimal 4 karakter dan maksimal 20 karakter. Di sini bisa dimasukkan apapun, boleh angka, boleh huruf. Kemudian kalau sudah selesai dan semuanya sudah terisi, bisa diklik sign up ya di sini untuk mendaftar. Nah, di sini ditekankan sekali lagi apakah data yang Anda sudah masukkan sudah benar. Apabila Anda sudah memasukkan data dengan benar, kemudian bisa diklik selanjutnya atau iya di sini tombolnya. Tetapi apabila mungkin ada kesalahan, Anda bisa klik tidak dan kemudian mengedit kembali. Nah, di sini kita klik ya.
Nah, kemudian mohon diperhatikan sebelah kanan, di sini ada informasi register sukses. Nah, di sini kita masukkan untuk username-nya, kemudian password-nya. Kemudian apabila sudah diisi, kemudian kita klik login di sini. Selamat datang di CAT HOTS Kimia. Berikut merupakan tampilan dari laman CAT HOTS Kimia. Di bagian kiri atas ini Anda bisa mengetahui untuk login information atau informasi pribadi Anda. Untuk yang pertama, di sini ada nama, kemudian ada NIS, kemudian ada asal sekolah. Nah, kemudian untuk di bagian tabulasi, di sini ada home, ada tabulasi tes. Di sini tesnya terdiri atas dua, yaitu adalah test question dan juga test questionnaire. Kemudian ada tabulasi history question. Nah, di sini untuk tabulasi home itu sendiri, di sini menjelaskan mengenai laman CAT HOTS Kimia itu sendiri. Nah, di sini untuk laman tes di sini adalah tes yang akan dikerjakan. Untuk yang pertama itu adalah test question. Nah, kita contohkan saja untuk mengerjakan test questionnya. Pilihlah paket komputer adaptive testing higher order thinking skill kimia sesuai arahan dari pengawas ujian ataupun guru. Nah, di sini contohnya saja untuk arahan dari guru diminta untuk mengerjakan paket 3. Nah, di sini yang aktif paket 3. Kemudian kita klik untuk paket 3. Nah, di sini akan muncul petunjuk umum. Petunjuk yang pertama yaitu adalah tersedia waktu 9 menit untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan 3. Jadi di sini nanti akan dimunculkan untuk ronde pertama itu adalah 3 soal. Yaitu 3 soal pertama ini diberikan waktu untuk mengerjakan dengan jumlah 9 menit. Jadi di sini Anda diminta untuk menyelesaikan 3 soal dalam kurun waktu 9 menit. Nah, kemudian untuk yang kedua, tersedia waktu 3 menit untuk setiap nomor dari nomor 4 dan seterusnya. Jadi di sini nanti setelah ronde pertama yang terdiri atas 3 soal, kemudian klik next, akan muncul soal nomor 4. Dan untuk soal nomor 4 dan selanjutnya itu diberikan waktu 3 menit untuk setiap soalnya. Nah, kemudian petunjuk nomor 3, jika dalam durasi 3 menit peserta tes tidak memberikan jawaban, maka dianggap salah dan otomatis dialihkan ke soal selanjutnya. Maka di sini Anda diminta untuk mengerjakan nomor 4 dan seterusnya dalam kurun waktu 3 menit. Apabila Anda tidak menjawab dalam kurun waktu tersebut, maka dianggap salah. Nah, kemudian yang nomor 4, setiap peserta tes diberikan soal yang berbeda. Jadi, antara peserta tes 1 dengan peserta tes lainnya memiliki soal yang berbeda. Untuk petunjuk yang kelima, jumlah soal setiap peserta tes berbeda. Pada setiap soal terdapat 5 pilihan jawaban. Jadi, untuk jumlah soal setiap peserta tes itu juga berbeda. Selain peserta tes memiliki soal yang berbeda, tetapi jumlah soal yang diberikan juga berbeda. Untuk setiap soal memiliki 5 alternatif jawaban atau 5 pilihan jawaban, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Kemudian untuk petunjuk yang keenam, periksa dan bacalah soal sebelum Anda menjawabnya. Sehingga di sini Anda sebelum menjawab diminta untuk membaca terlebih dahulu soalnya supaya mendapatkan jawaban yang benar. Kemudian untuk petunjuk nomor 7, gunakan kursor untuk memilih jawaban yang dianggap benar kemudian diklik. Anda bisa menggunakan kursor untuk mengklik atau memilih jawaban. Kemudian yang petunjuk nomor 8, laporkan kepada guru atau pengawas ujian apabila terdapat soal yang kurang jelas atau tidak lengkap. Nah, di sini karena Anda mengerjakan secara online, di sini Anda bisa menghubungi kontak person pada halaman utama laman CAT HOTS Kimia.
Untuk petunjuk yang ke-9, apabila nomor atom dan nomor massa belum diketahui, silahkan klik bantuan untuk membuka sistem periodik unsur. Nah, di sini apabila nanti pada soal belum diketahui terkait nomor atom maupun nomor massa, Anda bisa mengklik tombol bantuan untuk melihat sistem periodik unsur. Nah, kemudian untuk petunjuk nomor 10, tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya. Tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bantu. Nah, kemudian untuk petunjuk yang terakhir, periksa kembali pekerjaan Anda sebelum klik next pada tombol pojok kanan bawah. Nah, di sini nanti ada tombol next di bagian kanan bawah untuk mengalihkan dari soal sebelumnya ke soal selanjutnya. Jadi apabila Anda sudah selesai mengerjakan soal dari nomor 1 sampai dengan 3, Anda bisa klik next pada bagian kanan bawah di situ untuk ke soal selanjutnya. Kemudian kita klik start. Nah, di sini ditekankan sekali lagi, apakah Anda yakin untuk memulai tes? Jika Anda sudah yakin, maka diklik ya di sini di bagian tombol kanan. Nah, kemudian Anda akan dialihkan ke tes. Nah, di sini Anda bisa memperhatikan di bagian kanan atas, di sini ada countdown dengan kurun waktu 9 menit untuk ronde pertama. Nah, di sini untuk di bagian kiri itu ada tombol bantuan, yaitu terdiri atas sistem periodik unsur, bisa diklik di sini. Nah, akan muncul tabel periodik unsur. Nah, apabila Anda menggunakan laptop, untuk keluarnya Anda bisa klik escape pada pojok kiri atas bagian keyboard, atau bisa klik keluar. Nah, di sini countdown akan terus bergulir. Apabila Anda menggunakan gadget handphone ataupun tablet dan ditemukan bahwasannya memiliki gambar ataupun dalam soal terdapat gambar ataupun grafik ataupun tabel yang tidak terlihat secara jelas, Anda bisa membuat tampilan gadget Anda menjadi landscape sehingga nanti bisa terlihat secara jelas. Nah, di sini untuk contohnya untuk mengerjakan, di sini nama dari senyawa Mg3N2 adalah contohnya saja. Di sini ada option A, B, C, D, dan E. Nah, di sini untuk menjawabnya Anda diminta untuk mengklik bagian lingkaran di sini. Di sini diklik saja. Nah, di sini apabila Anda mengklik bagian jawabannya di sini ini tidak bisa. Nah, di sini Anda diminta untuk mengklik yang lingkaran. Di sini untuk mengklik optionnya, option D atau option C, option B atau option A di sini juga tidak bisa, tetapi yang bisa hanya untuk diklik bagian lingkarannya saja. Nah, untuk selanjutnya sama, contohnya saja. Di sini apabila semuanya sudah dijawab untuk ronde pertama, bisa diklik next di bagian kanan bawah, di sini klik next dan akan dialihkan ke soal nomor 4 dengan kurun waktu pengerjaan selama 3 menit. Di sini countdown akan terus bergulir selama 3 menit. Kemudian di sini dikerjakan hingga soal selesai. Nah, di sini apabila waktu yang diberikan dalam kurun waktu 3 menit Anda tidak menjawab, maka jawaban Anda tidak akan tersimpan dan dianggap salah ketika waktu telah selesai dan dialihkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini Anda diminta untuk mengklik jawaban terlebih dahulu sebelum waktu selesai. Nah, tes telah selesai, akan muncul pemberitahuan atau tabulasi seperti tadi di sini. Nah, kemudian di sini
dialihkan ke bagian history question setelah mengerjakan test question. Nah, di sini ada information user, ada information test, dan juga hasil daripada tes itu sendiri. Untuk yang pertama, information user adalah sesuai dengan login information atau tadi data diri dari Anda. Kemudian information test di sini ada level yang dipilih, yaitu adalah paket 3, kemudian tanggal pengerjaan, kemudian jumlah kosong atau jumlah yang tidak diisi, kemudian ada jumlah salahnya berapa, kemudian ada jumlah benarnya berapa, kemudian ada skornya. Nah, di sini terdapat nilainya sesuai dengan skor yang terdapat di sini. Kemudian ada kategorinya lulus. Nah, di sini selanjutnya setelah Anda mengerjakan tes, di sini Anda diminta untuk mengisi angket. Nah, di sini Anda bisa klik tes, tabulasi tes, kemudian ada tes kuesioner. Nah, di sini berikanlah tanggapan saudara dengan klik pilihan pada kolom yang sesuai dengan kategori berikut. Nah, di sini terdapat tanggapan dengan 4 kategori. Nah, di sini untuk kategori yang pertama itu untuk SS itu adalah sangat setuju. Kemudian untuk S itu adalah setuju. Kemudian TS itu adalah tidak setuju. Kemudian STS itu adalah sangat tidak setuju. Nah, di sini untuk pemilihan tanggapannya itu sendiri sama dengan pengerjaan soal, yang harus diklik adalah bagian lingkarannya, bukan bagian dari kolom di luarnya. Nah, di sini apabila Anda mengklik kolom di luarnya, maka ini tidak akan tersimpan. Anda harus mengklik bagian lingkarannya. Di sini boleh mengklik sangat setuju, setuju, tidak setuju, maupun sangat tidak setuju. Nah, di sini untuk contohnya saja, untuk pernyataan pertama, program tes CAT ini memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendaftar, login, pengerjaan soal, dan juga raport. Nah, di sini apabila Anda setuju, maka Anda bisa klik setuju, ataupun apabila Anda ingin memberikan tanggapan sangat setuju, Anda bisa klik sangat setuju. Nah, di sini bisa dilanjutkan hingga pernyataan selesai. Nah, di sini apabila seluruh tanggapan sudah selesai dikerjakan atau diberikan tanggapan, maka Anda juga bisa memberikan saran. Nah, di sini saran akan dikirimkan kepada pengembang. Nah, contohnya saja. Nah, di sini apabila saran sudah diketik, maka bisa diklik selesai di bagian kanan bawah. Kemudian di sini ditekankan sekali lagi apakah sudah benar terkait pemberian tanggapan. Nah, di sini apabila sudah benar, maka diklik ya, dan apabila Anda hendak mengedit kembali atau mungkin ada kesalahan pemberian tanggapan, bisa diklik tidak. Nah, di sini kita klik ya. Nah, di sini untuk tabulasi bagian history question, di sini untuk tampilannya itu adalah seperti ini. Jadi di sini terdapat untuk paket yang telah dikerjakan, kemudian nama lengkap Anda, NIS, kelas, sekolah atau information user, kemudian juga skor atau nilai yang telah didapatkan maupun tanggal pengerjaannya. Nah, di sini Anda juga bisa klik untuk lebih detailnya. Di sini bisa klik rincian sehingga tampil seperti yang telah ditampilkan pada waktu selesai mengerjakan test question. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini. Apabila Anda telah mendaftar tetapi memiliki kendala salah dalam menginput nama sekolah. Nah, di sini Anda juga bisa untuk mengedit nama sekolah atau mengedit profil. Di sini pada bagian kanan atas, di sini ada edit profil dan juga logout. Nah, di sini kita klik edit profil.
Nah, di sini ada email, username, nama lengkap, NIS, sekolah, kelas, dan juga bisa mengedit password. Di sini ada password lama, password baru, maupun password konfirmasi. Nah, di sini untuk email dan juga username ini tidak dapat diubah. Dan di sini contohnya saja kita akan merubah sekolah karena salah menginput nama sekolah. Nah, di sini contohnya saja. Nah, kemudian kita masukkan password yang tadi sudah kita buat. Di sini kita masukkan pada bagian tabulasi password baru dan juga password konfirmasi. Kemudian klik simpan pada bagian kanan bawah. Kemudian ditekankan sekali lagi apakah Anda yakin ingin melakukan perubahan. Jika iya, maka diklik iya. Jika tidak ingin melakukan perubahan atau tidak jadi melakukan perubahan, Anda bisa klik tidak. Nah, di sini kita klik ya. Kemudian di bagian kanan berhasil update profil. Nah, selanjutnya apabila Anda telah selesai mengerjakan test question maupun test questionnaire, Anda bisa klik logout di bagian kanan atas. Di sini di bawahnya edit profil. Di sini bisa klik logout. Nah, Anda telah logout. Terima kasih telah mengunjungi laman cathotskimia.com. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.